Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Hai Sobat Kreatif, seperti biasa kita di hari Rabu di program Guru Keliling. Dan kali ini kita sudah ada di SLBA TPA untuk menjemput salah satu guru bernama Khairul Anwar. Dan sesaat lagi kita langsung aja menuju ke rumah salah satu siswa yang bernama Husni Mubarok. Yuk ikuti kegiatan belajar mengajarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga silakan Pak. Bagaimana Ibu? Apa sudah siap untuk menugaskan Bapak Khairul Anwar? Oh iya, Program Guru Keliling? iya. Ini tadi memang lagi mau bincang-bincang soal itu. Baik, monggo. Oke, terima kasih. Apa kabar Pak Khairul? Alhamdulillah baik Bu Anida. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Begini Pak Khairul, kita kan memang ada kerjasama dengan pihak RRI mengenai guru keliling. Nah, terkait dengan itu, hari ini pihak sekolah menugaskan Pak Khairul untuk mengunjungi salah satu siswa SMA SD yang siswanya Pak Khairul. Iya. Kira-kira siapa Pak Khairul siswa yang akan dikunjungi Pak Khairul? Husni Mubarak Bu. Husni. Tempatnya dekat dengan sekolah jadi lebih enak bisnisnya. Oh iya, ya sudah. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan ketemu dengan Husni nanti ya. Ya, setelah itu Pak Khairul, tugas dari saya dilaksanakan dengan baik ya nanti mohon dilaporkan untuk hasil bimbingan ke siswa. Siap. Terima kasih. Baik Sobat Kreatif, kali ini kita sudah berada di kediaman adik Husni Mubarok. Jadi langsung saja kita ikuti kegiatan belajar mengajarnya bersama Bapak Khairul Anwar. Halo sahabat kreatif. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan guru keliling yang diselenggarakan oleh RRI Jember. Sudah ada di sini murid saya Husni Mubarok. Selamat pagi Hus. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
walaupun pandemi ini jaga kesehatan Gus ya. Iya. Ini saya kelupaan ini ada hand sanitizer untuk kegiatan belajar kita, biar protokol kesehatan selalu ada di sekitar kita. Siap. Mohon maaf Gus, untuk tangannya mohon untuk disemprot dulu. Ya. Ya. Alhamdulillah Husni, hari ini Pak Khairul datang ke rumah kamu untuk pembelajaran guru keliling. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Sudah siap Gus? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Husni. Ya. Senang sekali Pak Khairul hadir di rumah kamu ini. Rumah kamu sejuk ya Gus ya? Alhamdulillah. Sejuk, kemudian banyak kicauan burung ya. Lain dengan rumah saya ya, yang ada di tengah kota nggak ada kicauan burung. Udaranya bagus sekali. Husni Mubarak, Ya. untuk mengawali pembelajaran ini kita buka dengan bacaan Bismillah sudah tadi. Dan pembelajaran ini yaitu kita awali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Siap. Jadi bahasa Indonesia kali ini kita akan mengambil tema tentang laporan teks hasil observasi. Dan kemarin sudah Pak Irul pinjamkan buku paket bahasa Indonesia. Sudah ada, Gus? Ada. Ada. Kemudian juga ada Android, Gus, untuk buku audiobook dari Pak Irul. Sudah siap? Siap. Ya, nanti dibuka, nanti jika dipraktekkan. Baik, Gus, nih. Untuk teks laporan observasi ini yang ada beberapa observasi atau kegiatan yang kita laksanakan untuk hari ini. Yang pertama adalah memahami isi dan menguraikan makna teks laporan hasil observasi, ya. Iya. Kemudian untuk teks laporan observasi ini nanti bisa diambil sumbernya dari buku paket bahasa Indonesia, ya. Iya. Dan nanti juga bisa diambil dari SoundCloud, dari audiobook yang Pak Irul sudah rekam. Nanti bisa didengarkan di situ. Untuk sebelum memulai membaca teks laporan hasil observasi, saya terangkan dulu bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap objek atau peristiwa yang diteliti. Jadi teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi, sehingga teks laporan ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang menyampaikan informasi tentang sesuatu secara apa adanya sebagai hasil pengamatan dan analisis secara sistematis. Adapun tujuan teks laporan ini adalah menginformasikan kondisi objektif sesuatu yang diamati, Hus. Iya, siap. Dan juga dianalisis secara sistematis sehingga teks laporan hasil observasi dihasilkan dari pengamatan langsung oleh penulis, ya. Iya. Jadi observasi itu namanya pengamatan. Baik, Gus. Ini letaknya di rumah kamu kan ada di desa, ya. Nah,
Untuk terkait dengan kegiatan laporan hasil observasi ini, pernah kamu mendengar lagu Desaku, Gus? Pernah. Pernah ya, pernah menyanyikan lagu Desaku pernah? Pernah. Pernah. Kalau kita menyanyi bersama-sama sebentar saja untuk mengingat desaku, ya juga desaku juga. Ayo kita menyanyi ya. Iya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Senang ya? Senang. Nah, mungkin kalau kita menyanyikan lagu Desaku, kita teringat dengan desa yang menjadi saksi lahirnya kita, ya Gus ya? Iya, betul. Penuh dengan ketentraman, ya, kebahagiaan. Mungkin dari nyanyian itu mungkin bisa diberi komentar, Gus, tentang lagu Desaku. Memang lagu ini menggambarkan tentang tempat yang sangat sejuk dan Sangat indah, Gus sangat ya. indah. Nah, untuk dikenang, Gus ya. Untuk dikenang. Karena di sana ada siapa, Gus? Ada ayah dan bunda. Ada ayah dan bunda, juga ada siapa lagi? Handai tolan. Handai tolan, ya. Iya. Makanya Desaku sangat Sangat permai. permai. Terima kasih Gus atas komentarnya untuk lagu Desaku. Iya. Untuk selanjutnya Gus nih, ya. Ini terkait juga dengan kegiatan kita teks laporan hasil observasi. Saya mempunyai satu gambar. Ini saya deskripsikan Gus ya. Iya. Saya gambarkan, saya ceritakan. Gambar ini adalah menceritakan tentang desa, Gus. Iya. Jadi desanya itu sangat hijau ya, baik alamnya, baik lingkungannya, kemudian sungainya sangat bersih sekali. Ya, itu deskripsi dari gambar yang Pak Heru sampaikan. Mungkin dari gambar-gambar itu boleh kamu memberikan pertanyaan, Gus, terhadap gambar yang saya deskripsikan tadi. Boleh menggunakan apa, juga mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Baik, Pak. Ya. Itu kan tadi kan desanya itu kan ya, desa yang subur. Itu letaknya di mana? Letaknya di daerah Bintoro, Gus. Oh, Namanya betul daerah Bintoro namanya. Desanya yang bagus. Kemudian ada lagi pertanyaan? Desa itu kan juga sangat subur dan apa ya, sangat tentram gitu. Iya. Apa di desa tersebut juga masih lestari alamnya? Sangat lestari, Gus. Jadi kalau yang saya gambarkan sangat lestari karena ini jauh dari pemukiman kota. Jadi masih sejuk, pohon-pohonnya juga masih banyak, belum ada yang ditebang. Wah, Sejuk sekali. Apa lagi pertanyaan? sudah Ya. Nah, dari jawaban-jawaban saya tadi bisa digunakan sebagai laporan pengamatan, laporan observasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi kita gabungkan nanti menjadi sebuah laporan observasi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang laporan hasil observasi ini, Pak Irul minta kamu buka buku paketnya, mohon dibaca teks laporan hasil observasi. Silakan, Gus.
Bacalah. Oh, dibaca yang Kasus. Baik. Bacalah teks laporan hasil observasi di bawah ini. Maka di atas ini. Ya. Laporan hasil observasi kehijauan alam lingkungan di Desa Subur Makmur. Pelapor Gemilau Kartini. Objek yang diamati kehijauan alam lingkungan. Waktu pengamatan Jumat Sabtu 23 sampai 24 Oktober 2015. Tempat pengamatan Desa Subur Makmur. Tujuan pengamatan mengetahui kondisi kehijauan alam dan bagaimana warga menjaga kehijauan alam di lingkungan tempat tinggal mereka. Kehijauan alam adalah suatu tanda kesuburan tanah. Selain indah dipandang mata, kehijauan alam yang ditandai dengan masih lestarinya tanaman-tanaman juga dapat menambah produksi gas oksigen untuk lingkungan, sehingga udara menjadi bersih dan segar. Kondisi kehijauan alam di Desa Subur Makmur agak memprihatinkan. Meskipun belum masuk dalam wilayah kota, namun sudah banyak gedung-gedung ruko tempat warga berdagang yang pembangunannya mengambil lahan hijau. Hal tersebut menyebabkan udara menjadi lebih panas. Kurangnya pohon-pohon rindang juga turut menjadi faktor menurunnya kualitas udara dan lingkungan di desa tersebut. Sudah jarang kami temui taman-taman yang hijau yang dulunya menjadi area bermain anak-anak. Lahan tersebut kini sudah berganti menjadi pasar. Mayoritas warga Desa Subur Makmur adalah para pedagang. Sampah-sampah yang berserakan di sekitar pasar juga cukup mengganggu penciuman hidung dan pemandangan mata. Petugas kebersihan juga tampak sangat sedikit, sehingga sampah-sampah tersebut tidak teratasi secara maksimal dan kurangnya kesadaran para pedagang serta warga untuk menjaga kebersihan juga memperparah kondisi. Tanaman-tanaman yang disumbang oleh pemerintah kota juga nampaknya tidak dirawat dengan baik. Banyak yang layu dan mati karena tidak pernah disirami air. Setelah melakukan observasi ini, hasilnya akan dilaporkan kepada pihak pemerintah instansi terkait untuk ditindaklanjuti dan diberi solusi untuk kedepannya.
Kehijauan alam lingkungan dapat membantu mengurangi efek rumah kaca. Dampak dari kehijauan lingkungan juga banyak bagi kemaslahatan umat manusia di bumi, terutama kebebasan dan kesegaran paru-paru dan kesehatan paru-paru kita dalam menghirup udara dari luar. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kehijauan alam, yaitu mengurangi sampah rumah tangga, mendaur ulang sampah, menghemat penggunaan air, melakukan penghijauan dengan menanam pohon dan merawat merawatnya dengan baik. Mengurangi penggunaan pendingin ruangan, menanam pohon tidak menebang pohon atau memetik tanaman secara sembarangan. Menanam pohon atau tanaman di setiap rumah. Mengurangi penggunaan kantong plastik yang sulit didaur ulang dan menciptakan kesadaran diri akan pentingnya menjaga kehijauan alam agar aksi tersebut dapat berjalan secara kontinu. Ya. Terima kasih Hus telah membaca contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul apa, Hus? Kehijauan alam di Desa Subur Makmur. Ya, kehijauan alam di Desa Subur Makmur. Di sini yang sebagai pelapor siapa? Kemilau Kartini. Ya, Kemilau Kartini. Kemudian objek yang diamati apa? Kehijauan alam lingkungan. Ya, kehijauan alam lingkungan. Tempatnya di Desa Subur Makmur. Di Subur Makmur. Ya, ini adalah teks laporan hasil observasi yang dilaporkan oleh Kemilau Kartini. Jadi objek yang diamati, yang diobservasi adalah kehijauan alam lingkungan. Nah, tadi sudah dibaca dan di dalamnya juga banyak masalah ya. Jadi untuk mewujudkan kehijauan alam ternyata banyak masalah yang harus ada solusinya. Ya. Tapi sudah disolusikan, diamati oleh pelapor Kemilau Kartini. Nah, hari ini setelah kita membaca teks laporan hasil observasi, tentunya ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Nah, ini tuliskan beberapa pertanyaan tersebut sesuai dengan isi teks di atas, Gus. Bisa, Gus? Silakan ditulis di lembaran ini. Baik. Ya, silakan. Silakan. Ini tetap dibuka, Gus. Oh, ya, dibuka. Coba kamu kondisi apa yang ingin diamati pada teks tersebut? Tulis 5 saja. 5 pertanyaan. 5 pertanyaan.
Sudah. Sudah, ya. Sekarang coba baca, Gus, pertanyaan yang sudah kamu tulis. Nomor 1. Mhm. Apa judul teks di atas? Apa judul teks di atas? Apa judul teks di atas? Laporan observasi kehijauan alam di Desa Subur Makmur. Laporan teks di atas apa laporan tema? Judul Pak yang dibaca tadi itu. Oh, judulnya laporan hasil observasi. Kehijauan alam, ya. Kemudian yang kedua, siapakah yang melapor? siapakah yang melapor di sini? Kemilau Kartini. Ya, Kemilau Kartini. Terus Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kehijauan alam? apa yang dimaksud dengan hijauan alam? Sudah ada gambaran? Kehijauan alam itu adalah suatu tanda kesuburan tanah. Iya, kesuburan tanah. Terus ada lagi selain indah dipandang mata, kehijauan Selain alam, dipandang mata, kehijauan alam ditandai dengan ditandai masih lestarinya tanaman-tanaman. tanaman. Ya, bagus sekali. Coba selanjutnya. Nomor 4, apa dampak dari kurangnya lahan hijau? Apa dampaknya kalau kurang lahan hijau? Seperti yang dibaca tadi itu, karena kurangnya lahan hijau itu akan menyebabkan udara menjadi lebih panas. Ya, udara menjadi lebih panas. Mungkin dari sampah-sampah, Gus ya. Dari sampah-sampah juga Akhirnya lahan semakin sempit. Ya, terus yang terakhir, Nomor 5, apa manfaat jika kita menjaga kehijauan lingkungan? apa manfaatnya kalau kita menjaga kehijauan lingkungan? Yang pertama, lingkungan kita akan menjadi bersih Bersih, ya. dan udaranya akan juga Bersih tidak ya. bersih, tidak tercemar oleh polusi. Mhm. Dan yang ketiga, pastinya akan terhindar dari banjir. Ya, manfaatnya banyak sekali, Gus. Jadi manfaatnya kalau desa kita bersih, ya. Yang pertama mungkin di dalam observasi itu kan sudah disampaikan bahwa banyak, ya, kita mengamati banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Ya, Itu sehingga tanah yang ada di desa tersebut tidak indah, ya. tidak indah. Nah, tidak hijau, nggak ada kehijauan. Makanya untuk menjaga kehijauan alam kita sering harus menanam pohon. Jadi ditanam, jangan ditebang. Nah, ya, kalau ditebang ya tidak hijau lagi, ya Gus ya. Iya, Harus ditanam. Ya. Jangan memetik pohon sembarangan. Jangan memetik tanaman secara sembarangan, ya. Nah, hindari, apalagi kalau ingin kehijauan alam ada di sekitar kita, hindari menggunakan kantong plastik. Karena kantong plastik tidak terurai di tanah. Ini menjadi tanahnya tercemar. Jadi kalau tanahnya tercemar, maka lingkungan kita, pohon-pohon yang ada di sekitar kita akan menjadi mati. Ya, kadang jadi usang. Nah, selain kegiatan ini, Gus, untuk materi Pak Irul juga bisa diakses lewat HP, Gus. Siap. Nah, coba Gus dibuka HP-nya, Android-nya. Ini Android. Oh, Nah, ini. Coba saya ingin tahu yang sudah Pak Irul kirim linknya, coba dibuka audiobooknya Pak Irul yang ada di SoundCloud itu. Enak di sini ya? Insya Allah. Apa sinyalnya? Insya Allah bisa. Bisa ya sinyalnya. Sebentar, masih waduh.
Nah, Coba dibesarkan, Gus, baik. biar terdengar, Pak Heru juga mendengar. Walaupun suara saya ya aku juga ingin mendengar, Gus. Bab 1. Teks laporan hasil observasi. Pada pelajaran ini, kalian akan diajak belajar tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang memuat klasifikasi atau gambaran mengenai sesuatu berdasarkan kriteria. Ada 4 kegiatan dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi, antara lain: poin A, kegiatan 1, memahami isi dan menguraikan makna teks laporan hasil observasi. Poin B, kegiatan 2, membedakan dan menyusun teks laporan hasil observasi. Poin C, kegiatan 3, mengklasifikasi dan menelaah teks laporan hasil observasi. Poin D, kegiatan 4, mengidentifikasi kekurangan dan meringkas teks laporan hasil observasi. Selain 4 kegiatan tersebut, kalian akan diberikan pembelajaran proyek yang akan dilakukan di luar kelas. Menyenangkan, bukan? Ya, tentu sangat menyenangkan. Kalian tidak akan merasa jenuh dan bosan belajar di dalam kelas. Dengan demikian, diharapkan kalian dapat belajar dengan alam dan sekaligus belajar melalui kondisi real di lapangan agar lebih bermakna. Masih ada. Masih ada. Enak ya? Enak, Pak. Nanti enak didengar, Gus. Ini dapat musiknya apa? Takut mati. Sudah, Pak. Apa sinyal? Mati? Mati. Ya. Ya, itu adalah sebagian sumber belajar ya, Gus, ya. Selain buku paket yang sudah Pak Heru berikan, ya, juga ada sumber belajar dari SoundCloud, ya. SoundCloud. Ya, SoundCloud ini diciptakan untuk sebagai sumber belajar pada waktu kegiatan daring, Gus, ya. Iya. Kalau nggak ada kegiatan luring seperti ini, maka kegiatan daring bisa ambil sumbernya dari SoundCloud yang Pak Heru sudah share linknya ke kamu, ya. Iya. Nah, hari ini, Gus, setelah kita belajar tentang teks laporan hasil observasi, kemudian Husni juga sudah memberikan 5 pertanyaan, ya. Nah, hari ini kita akan memaparkan, Gus. Memaparkan. Jadi teks berjudul Kehijauan Alam Lingkungan Desa Subur Makmur di atas, bila diperinci, ya, Ya. itu ada beberapa struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum. Jadi A, ada pernyataan umum bahwa kehijauan alam adalah suatu tanda kesuburan tanah. Selain indah dipandang mata, kehijauan alam yang ditandai dengan masih lestarinya tanaman-tanaman juga dapat menambah produksi gas oksigen untuk lingkungan sehingga udara menjadi bersih dan segar. Ini adalah pernyataan umum dari teks laporan hasil observasi. Kemudian yang poin B, aspek yang dilaporkan di sini. Jadi aspek yang dilaporkan yang pertama adalah kondisi kehijauan alam di Desa Subur Makmur, agak memprihatinkan. Ini adalah aspeknya. Jadi aspeknya kondisi kehijauan alam di Desa Subur Makmur agak memprihatinkan. Apa yang memprihatinkan, Gus? Dari apanya? Dari banyak gedung-gedung ruko tempat warga
berdagang yang pembangunannya mengambil lahan hijau. Ini yang jadikan topik laporan. Iya. Kemudian udara menjadi lebih panas karena kurangnya pohon-pohon rindang, jarang ditemukan di taman-taman yang hijau. Sehingga mayoritas warga Desa Sumber Makmur adalah para pedagang. Nah ini, jadi ke Desa Subur Makmur mayoritas warganya ini para pedagang ya, para pedagang. Sehingga sampah-sampah berserakan di sekitar pasar. Jadi petugas kebersihan sangat sedikit, kurangnya kesadaran para pedagang serta warga untuk menjaga kebersihan. Nah, tanaman-tanaman tidak dirawat dengan baik, layu dan mati karena tidak pernah disirami air. Sehingga hasil observasi ini akan dilaporkan kepada pihak pemerintah atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti dan diberi solusi ke depannya. Nah, berarti memang laporan ini, kalau ada laporan seperti ini maka harus solusinya ditindaklanjuti. Ya, namanya laporan berarti masih belum baik ya. Nah, maka harus dilaporkan supaya ada kelibatan dari pihak pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan solusi. Nah, kemudian aspek yang dilaporkan juga, kehijauan alam lingkungan dapat membantu mengurangi efek rumah kaca. Ya, seperti rumah sekarang, rumah kan banyak kacanya. Ya, betul. Jadi lebih irit kan pakai kaca? Iya. Banyak efek rumah kaca. Itu di kantor-kantor itu sekarang kaca. Sekarang rumah-rumah sekarang juga banyak kacanya loh. Iya, banyak. Karena irit ya. Kalau pakai bata kan nggak irit. Iya. Pakai kaca. Tapi efeknya kemana? Ke lingkungan, ke alam. Akhirnya akan menjadi panas. Ada yang menyerap. Ya. Jadi untuk kebebasan dan kesegaran paru-paru kita dalam menghirup udara dari luar. Dari luar. Kemudian aspek yang dilaporkan. Kemudian cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kehijauan alam apa saja? Caranya bagaimana? Yang pertama, mengurangi sampah rumah tangga. Mengurangi sampah rumah tangga. Itu caranya untuk menjaga kehijauan alam. Yang kedua, mendaur ulang sampah. Jadi sampah itu didaur ulang. Masih bisa dipakai. Iya, bisa didaur ulang sehingga hasilnya nanti bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, menghemat penggunaan air. Jadi kalau kita ingin ya menjaga kehijauan alam, jadi menghemat penggunaan air. Tidak boleh boros. Yang keempat, melakukan penghijauan dengan menanam pohon dan merawatnya dengan baik. Jadi setelah tanaman ditanam ya kita rawat ya. Kemudian yang selanjutnya, mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Contohnya seperti apa, Gus? AC. Ya. Kalau di rumahmu ini sangat indah, Gus, sangat bagus sekali rumahmu. Alami ini ya, ini alami. Jadi ruangannya, kemudian rumahnya dekat, asri banget lah di sini, ya. Ini betul-betul kehijauan alam bisa dicontohkan di rumah kamu ini loh. Ya, bisa nggak usah jauh-jauh. Subur makmur di sini sudah makmur di rumah kamu ini ya. Adem hawanya ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak menebang pohon atau memetik tanaman secara sembarangan. Ya. Berarti pohon-pohon yang di sekitar kamu ya tidak boleh ditebang. Ya, depanmu banyak bunga-bunga, jangan dipetik sembarangan ya. Kalau ingin menjaga kehijauan alam. Kemudian mengurangi penggunaan kantong plastik yang sulit didaur ulang. Ya. Jadi dari teks yang contoh tadi kita bisa kemukakan mengurangi penggunaan kantong plastik yang sulit didaur ulang. Jadi kalau kantong plastik itu memang untuk daur ulangnya sangat sulit, butuh waktu bertahun-tahun, bisa 5 tahun, 7 tahun, terkadang plastik belum bisa hancur itu di tanah. Makanya lebih baik kantongnya kantong kertas, Pakai kertas ya? Iya, pakai kertas.
cuman gampang berlubang ya. Iya. Ya, tapi lebih aman kalau kertas itu karena bisa menyatu dengan Dengan tanah tanah. atau biasanya dibakar kan. Dibakar. Kemudian yang terakhir Gus, menciptakan kesadaran diri akan pentingnya menjaga kehijauan alam agar aksi tersebut dapat berjalan secara kontinu. Jadi yang terakhir itu menciptakan kesadaran. Menciptakan kesadaran diri akan pentingnya menjaga kehijauan alam. Jadi setelah kita mengurangi sampah, mendaur ulang, menghemat, ya, Iya. melakukan penghijauan, mengurangi penggunaan pendingin ruangan, menanam pohon, tanaman di setiap rumah, ya. Yang terakhir adalah menciptakan kesadaran diri. Iya. Artinya walaupun tidak disuruh, ya, sudah sadar bahwa kita sebagai manusia senantiasa menjaga kehijauan alam di sekitar kita. Ini adalah tadi adalah teks laporan hasil observasi. Luar biasa Husni ya untuk kegiatan teks laporan hasil observasi ini, dan mohon ya ini dijadikan satu cermin bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga lingkungan di sekitar kita, ya, di lingkungan kamu, ya, di lingkungan rumah kamu. Dari sini mungkin ada pertanyaan Gus tentang teks laporan hasil observasi. Saya kira sudah. Hah? Sudah ya? Iya. Ya, sudah. Kalau sudah, mohon ini jadikan PR Gus ya untuk dikerjakan setelah kegiatan ini selesai, ya. Baik. Ada 2 pertanyaan ya, mohon ditulis Gus. 2 pertanyaan nanti dikerjakan ya sebelum kegiatan ini berakhir ya Gus. Silakan Gus. Bawah ini aja, bawahnya ini. Bawahnya. Ya. Yang pertama Gus, tulislah pengertian teks laporan hasil observasi. Nomor 1, tulislah pengertian teks laporan hasil observasi. Nomor 1, tulislah pengertian teks laporan hasil observasi dengan bahasamu sendiri. Ini soal yang pertama. Sudah. Ya. Yang kedua, Ya. Yang kedua, buatlah struktur teks. Yang kedua, buatlah struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks ya. Ya, struktur teks laporan hasil observasi dengan kreasimu sendiri. Ya, itu aja Gus. Iya. Pertama, petugas kali ini untuk kegiatan teks laporan hasil observasi, mohon tugas dari Pak Irul mohon dikerjakan ya. Siap. Sebelum kegiatan ini berakhir ya, saya titip pesan kepada Husni. Yang pertama, senantiasa menjaga kesehatan ya. Iya. Tentunya protokol kesehatan harus dilaksanakan, pakai cuci tangan ya di rumah, Iya. jaga kesehatan, pakai masker ya. Iya, siap. Nanti
kegiatan ini akan dilanjutkan lagi besok ya. Siap. Dalam kesempatan yang sama. Nanti setelah ini ada kegiatan daring dari Pak Irul ya. Siap. Ya. Terima kasih Husni Iya. untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Alhamdulillah untuk teks laporan hasil observasi, untuk makna teks laporan observasi itu sudah tersampaikan dengan baik, dan mohon kegiatan ini nanti bisa dipelajari juga lewat SoundCloud ya. Siap. Lewat materinya Pak Irul, lewat dari Android bisa dibuka. Kalau punya laptop juga bisa dibuka itu. Iya. Karena dari saya masukkan ke internet itu, jadi Iya. bisa dibuka di mana-mana. Di sekolah bisa, di rumah juga bisa. Jadi namanya belajar dimanapun, kapanpun bisa. Bisa. Ya. Terima kasih Husni. Iya. Senang sekali Pak Irul bisa datang, bisa hadir di rumah kamu yang sangat sejuk ini, sangat indah ini, sesuai dengan pelajaran yang kita laksanakan hari ini tentang teks laporan observasi kehijauan alam lingkungan. Iya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa biar kegiatan ini senantiasa mendapat manfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Husni ya atas segala perhatian Husni, waktu Husni untuk kegiatan guru keliling pada pagi hari ini. Terima kasih, salam kepada keluarga ya. Siap. Setelah ini Pak Irul langsung lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Kreatif, setelah kita ikuti bersama kegiatan belajar mengajar di rumah Ade Husni Mubarok bersama salah satu pengajar SLBA TPA, Bapak Khairul Anwar. Terima kasih untuk Sobat Kreatif yang sudah mendengarkan dan menonton program Guru Keliling untuk edisi hari ini. Sampai ketemu lagi di program Guru Keliling berikutnya. See ya!